Dilansir dari detik.com, masa aksi menggelar demo 25 Agustus 2025 di depan DPR RI. Demo ini sempat memanas hingga berimbas pada rute KRL dan Transjakarta. Terlihat dari dalam gedung DPR, massa melempari botol, kemudian sejumlah massa sudah memadati Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR. Tampak massa meliputi dari warga juga ojek online alias ojol. Beberapa pelajar dengan baju kaos bawahan celana abu-abu seragam SMA juga turut demo di lokasi. Terlihat pihak kepolisian juga sudah berada di berbagai titik gedung DPR. Lalin Jalan Gatsu arah Selipi ditutup, kendaraan dialihkan melintas di Jalan Pemuda. Demo ini sempat memanas hingga berimbas pada rute Transjakarta dan KRL dan berikut 7 fakta demo 25 Agustus. Yang pertama adalah 1.250 personel dikerahkan. Sekitar 1.250 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalan aksi. Ya, dilansir dari Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan Senin 25 Agustus, personel pengamanan 1.250. Pihak kepolisian mengimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban. Susatyo meminta peserta aksi tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup akses lalu lintas. Tentunya, silakan menyampaikan pendapat tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif. Sementara itu, sejumlah pelajar SMA ikut serta dalam aksi unjuk rasa di belakang gedung DPR MPR RI hingga berakhir ricuh. Polisi menyebut massa pelajar datang ke lokasi gara-gara ajakan di media sosial. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Idradi kepada ini pelajar yang karena mendapat informasi dari media sosial. Ade mengatakan pelajar tersebut sengaja datang ke lokasi aksi hanya untuk menonton aksi demonstrasi. Polisi menyayangkan hal tersebut mengingat jam sekolah. Ujarnya, setelah ditanya sama rekan-rekan kami di lapangan, apa maksud dan tujuan adik-adik pelajar yang datang ingin menonton aksi unjuk rasa, ini tidak perlu sebenarnya ya. Nah, jadi fakta yang satu ini benar-benar miris ya. Demo di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat sempat memanas. Massa sempat menuntut akses tol dalam kota hingga membuat lalin terdampak. Dilansir dari ujar Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dahardono, ya, pintu tol keluar Senayan arah DPR MPR sementara ditutup. Pantauan di lokasi pukul 12.45 WIB, massa merangsek masuk ke ruas jalan tol Dalkot, tepatnya di depan gedung DPR. Kendaraan yang mengarah ke Selipi terhambat. Polisi yang berada di lokasi demo kemudian menghalau massa tersebut. Massa dipukul mundur ke arah jalan Gerbang Pemuda. Penutupan lalu dilakukan bertahap. Jalan terakhir yang ditutup ialah jalan khusus bus Transjakarta atau busway. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, depan gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat imbas aksi unjuk rasa. Kendaraan menuju Selipi dialihkan sementara ke Jalan Gerbang Pemuda lalu ke Jalan Bendungan Hilir. Kofi mengatakan masyarakat diarahkan memutar menuju Jalan Bendungan Hilir, setelah itu masyarakat bisa kembali ke arah Selipi. Parahnya terlihat massa pelajar memenuhi jalan perjompongan
raya, tepatnya di kolong flyover Slipi. Mereka sengaja melempar batu hingga botol kaca ke arah petugas. Mereka juga tampak membakar sejumlah benda di ruas jalan. Api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi. Petugas tampak menghampiri massa. Saat itu massa berlarian ke arah rel kereta. Belum diketahui apakah ada perjalanan kereta yang terdampak atau tidak. Hingga kini demo masih memanas. Gas air mata ditembakkan untuk memukul mundur massa. Saat ini arus lalu lintas jalan Pejombongan Raya tertahan imbas massa yang memenuhi ruas jalan. Kendaraan arah Gelora Bung Karno sementara dialihkan ke Jalan Gatot Subroto. Bahkan Transjakarta terdampak demo ini. Seperti dikutip dari akun X Transjakarta Senin 25 Agustus, sejumlah rute Transjakarta tidak beroperasi akibat demo. Namun ada pula yang mengalami perubahan rute. Salah satu rute yang tidak beroperasi adalah rute S61 Blok M Alam Sutra. Rute ini tidak beroperasi karena penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR. Jadi, tulis jalan Trans J rute S61 Blok M Alam Sutra. Sementara tidak beroperasi melayani pelanggan terkait adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR. Lebih parahnya lagi, KRL juga terdampak. Aksi demo 25 Agustus juga berimbas pada perjalanan KRL Rangkas Bitung Tanah Abang. KRL dari Rangkas Bitung hanya sampai ke Kebayoran. Kata KAI Komuter lewat akun X @komuterline Senin 25 Agustus, info lanjut saat ini perjalanan komuter lain Rangkas Bitung Parung Panjang Serpong Tanah Abang berjalan hanya sampai stasiun Kebayoran dan sampai kembali menuju Serpong Parung Panjang Rangkas Bitung. Keperpendekan rute KRL ini imbas dari demo di DPR. Penumpang KRL diimbau untuk terus mengikuti arahan. Ujarnya, imbas terdapat kerumunan massa yang berkumpul di perlintasan kereta api saat aksi penyampaian pendapat di gedung DPR MPR 25 Agustus. Kami imbau tetap ikuti arahan dari petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Penumpang KRL diimbau agar memakai akses naik dan turun di stasiun Palmerah untuk mengantisipasi kepadatan. Penumpang KRL diarahkan untuk memakai stasiun lain yang berdekatan seperti stasiun Kebayoran dan stasiun Tanah Abang. Pihak KAI Komuter lain meminta maaf atas hal ini. Lanjutnya, sebagai alternatif pengguna jasa komuter lain, kami imbau agar dapat menggunakan stasiun lain yang terdekat seperti Kebayoran atau Tanah Abang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mobil digratiskan masuk tol Kuningan. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan diskresi untuk mengurai kemacetan imbas demo. Kendaraan roda 4 digratiskan masuk pintu tol Kuningan 2. Kata Kasat PJR di Lantas Polda Metro Jaya AKBP Danardono atas diskresi Pak Direktur Kombes Komarudin, gerbang tol Kuningan 2 kita gratiskan untuk mengurai kepadatan. Danar mengatakan diskresi tersebut hanya berlaku bagi roda 4, untuk roda 2 tetap di jalur arteri. Ia menambahkan diskresi ini dilakukan selama 1,5 jam sampai situasi normal kembali. Diskresi ini berlaku di GT Kuningan 2 arah Cawang. Cetusnya 1,5 jam sampai pukul 19 WIB. Kami sampaikan kepada Jasa Marga selaku pengelola tol yang adaptif menghadapi situasi lalin malam ini, pungkasnya. Ampun teh, bahaya banget nih. Tiba-tiba aja dong ada orang yang jualan makanan kadaluarsa dan daging busuk di Minecraft ini. Ada kue yang sudah mulai jamuran seperti ini tapi tetap aja dijual. Bahkan ada juga penemuan pedagang ini malah jualan ayam tiran. Tentu makanan gak layak ini punya resiko yang bikin merinding loh.
Penasaran penelusuran investigasinya seperti apa? Ditunggu deh sesaat lagi.